Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali kabar petang. Partai politik mulai unjuk diri membangun kongsi dan berkoalisi meski peta politik bisa saja berubah di menit-menit akhir nanti. Sementara sang pemenang pemilu 2 kali berturut-turut masih berdiam diri, tak tergesa menggandeng mitra. Langkah politik PDI Perjuangan diyakini akan menjadi penentu arah koalisi. Pemanasan menjelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak dan pemilihan presiden 2024 sudah dimulai. Momentum pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum menjadi ajang partai politik lama menunjukkan peta politik. Sejumlah partai politik sudah menyatakan diri membangun kongsi koalisi. Partai Golkar bersama PAN dan P3 mendaftarkan diri secara bersamaan, sekaligus membangun koalisi yang mereka sebut Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Secara hitung-hitungan matematis, koalisi ini sudah bisa mengajukan calon presiden di 2024 nanti. Koalisi ini kita lakukan sebagai upaya untuk membangun kesepahaman dan pengertian antara ketiga partai politik yang dibangun berdasarkan atas kesamaan platform. Kita ingin bahwa koalisi itu tidak dibangun dalam situasi ketergesa-gesaan. Biasanya kan kalau ke koalisi menjelang pemilu baru kemudian dibuat koalisi. Kami ingin membuat satu tradisi baru dan inovasi politik di mana yang dibangun pertama kali oleh kita adalah bagaimana membangun politik gagasan. Nah, politik gagasan itu dibentuk berdasarkan atas kesamaan platform, kesamaan ide, kesamaan visi dan misi yang kemudian itulah yang menjadi dasar perjuangan kami di dalam kontestasi pemilu 2024. Koalisi lainnya yang sudah didengungkan adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya pun mendaftarkan diri secara bersamaan ke KPU. Koalisi yang disebut Kebangkitan Indonesia Raya ini juga sudah melampaui ambang batas presidensial threshold. Artinya boleh mengajukan calon presiden di Pilpres 2024. Bahwa kita baru saja mengadakan rapat pimpinan nasional, di mana rapat pimpinan nasional itu kemudian memutuskan calon presiden dari Partai Gerindra adalah Pak Prabowo Subianto. Namanya hanya satu, namanya hanya tunggal, satu orang, namanya Prabowo Subianto. Kemudian hari berikutnya kita melakukan penandatanganan kerjasama politik dalam menghadapi pemilu 2024 dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau koalisi untuk menyukseskan pemilihan umum 2024 dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ada beberapa partai yang ingin bareng-bareng dalam kerjasama politik ini dan ada beberapa message dari pimpinan partai supaya kita dengan Gerindra dengan PKB tidak menutup diri dengan partai lain. Dan nanti waktu yang akan berbicara, tetapi rasanya belum pantas kami sebutkan, akan tetapi komunikasi dengan partai-partai politik itu terus kami buka, kami galang, dan kami perluas supaya kerjasama politik ini bisa lebih besar lagi karena bagaimanapun juga ini adalah kerjasama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Namun, apakah koalisi ini bersifat permanen? Atau hanya sekedar unjuk membuka peta politik, menunggu manuver-manuver parpol lain, serta hasil jajak pendapat figur-figur yang disebut potensial? Saya kira pada prinsipnya koalisi politik di kita itu cukup cair. Sekalipun ada koalisi Indonesia Bersatu, kemudian Gerindra dan PKB juga sudah mendeklarasikan satu model koalisi, tapi ini the end of the day-nya sangat mungkin bisa berubah. Jangankan koalisi masih jauh sebelum pemilu, koalisinya Prabowo Subianto yang jelas-jelas 2019 yang lalu misalnya sudah meminum getir dan pahit bersama, itu juga bubar jalan. Itu artinya apa?
sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pasangan capres dan cawapres yang kemudian secara definitif diusung oleh partai politik mendaftarkan ke KPU, semuanya sangat mungkin bisa berubah. Ini yang saya kira harus dibaca sebagai dinamika politik ke depan. Kenapa begitu? Satu, sederhana. Di koalisi Gerindra dan PKB misalnya, koalisi ini akan bubar kalau capresnya bukan Prabowo Subianto. Mungkin juga akan bubar koalisi Gerindra dan PKB ini kalau Muhaimin Iskandar tidak jadi cawapres. Karena bagi PKB, 2024 adalah di mana masa keemasan bagi Muhaimin Iskandar untuk bisa maju. Jadi siapapun yang minat untuk berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon. Tapi bagi Gerindra saat ini yang mengusung Prabowo Subianto sedang memilih pasangan wakil presiden yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Jawabannya tentu bukan Muhaimin Iskandar. Saat ini justru yang ditunggu adalah langkah sang pemenang pemilu 2019 PDI Perjuangan. Tanpa berkoalisi pun, Partai Banteng Moncong Putih bisa mengusung kadernya sendiri. PDI Perjuangan menyebut tak bisa membangun bangsa sendirian, namun juga tak terburu-buru membangun koalisi. Persoalan kerjasama dengan partai-partai lain, memang tentu saja ya, membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Ya, PDI Perjuangan dan kita semua harus bekerjasama dengan seluruh komponen bangsa, ya, khususnya dengan partai-partai politik, ya. Itu tentu saja tali silaturahim komunikasi akan dibangun. Dan saat ini memang PDI Perjuangan tentunya sudah membangun komunikasi politik itu, kerjasama itu. Tapi kita akan tidak buru-buru untuk menentukan, kita harus bekerjasama dengan siapa-siapanya. Tapi kita ingin merangkul semuanya. Membangun bangsa ini tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa Pilpres itu masih cukup jauh. Lantas, kemana arah politik sang pemenang pemilu 2019? Siapa calon kuat yang akan diusung menuju kursi RI 1? Kita harus menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai politik yang sudah memiliki boarding pass nih. Jadi artinya kalau kemudian partai-partai politik lain sibuk mencari teman kerjasama, sibuk mencari teman koalisi, dan PDI Perjuangan belum sibuk, ya karena memang posisi dia yang istimewa. Dia spesial itu. Kenapa? Karena dia punya boarding pass, dia bisa majuin sendiri. Walaupun saya percaya ujungnya nanti kemungkinan besar dia tetap akan berkoalisi atau bekerja sama. Tapi kan itu bisa nanti. Itu ada privilege dari PDI Perjuangan karena dia bisa maju sendiri itu. Ibaratnya bukan hanya tiket, tapi dia sudah punya boarding pass, tinggal terbang, tinggal lepas landas. Itu posisi PDI Perjuangan saat ini. Arahnya PDI Perjuangan, dia menuju kemenangan dia yang ketiga. Itu kan Bu Mega berkali-kali mengatakan dia ingin partainya hat-trick. Dan kemungkinan besar dia akan berfokus pada kemenangan legislatif yang ketiga. Baru kemudian secara teratur, secara bertahap akan mulai memikirkan siapa kira-kira calon presiden yang akan diusung. Sekarang di internal PDI Perjuangan nampaknya cukup kuat satu suara ke Puan Maharani. Karena memang Puan Maharani ini bukan saja anak ideologis dan biologis Megawati Soekarno Putri, tapi dia juga anak ideologisnya PDI Perjuangan. Posisi PDI Perjuangan memang istimewa kali ini. Membidik hat-trick pemilihan umum legislatif sekaligus menempatkan kadernya sebagai orang nomor 1 di negeri ini.